Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi Rusdiah, Chairman Abdi, yang sudah mengundang saya untuk hadir di dalam acara yang sangat bagus ini, Web Summit Satu Data Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau kita berbicara salah satu unsur yang sangat penting di dalam berdirinya negara, selain ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah, dan ada pengakuan dari negara lain, adalah adanya penduduk. Saat ini, penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 271 juta, merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Nah, dalam topik ini saya ingin mengajak para pemirsa semua untuk mendiskusikan tentang satu data kependudukan untuk tata kelola bernegara yang lebih baik. Bagaimana kami, Direktorat Jenderal Dukcapil, menata kelola 271 juta penduduk tersebut. Kalau kita lihat bagaimana persebaran penduduk kita, Ibu dan Bapak, kita akan melihat bahwa penduduk kita terbesar 56% ada di Pulau Jawa. Kemudian 21,7% ada di Sumatera. Sebesar kurang lebih 6% ada di wilayah Kalimantan. 1% ada di Maluku dan Maluku Utara, 2% ada di Papua. Kemudian ada kurang lebih 5,5% ada di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan di wilayah Provinsi Sulawesi sebesar 7%. Itulah kurang lebih dinamika demografi kita. Dan ada fakta yang sangat menarik bahwa penduduk kita itu memiliki dinamika yang sangat tinggi. Di 6 bulan pertama semester 1 tahun 2021 ini, sebesar kurang lebih 3,2 juta penduduk kita melakukan perpindahan penduduk. Jadi pindah dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, pindah dari provinsi satu ke provinsi yang lain, lebih kurang 3,2 juta. Jadi rata-rata setiap bulan 500.000 penduduk di Indonesia berpindah. Bagaimana angka kelahiran? 6 bulan ini ada kelahiran kurang lebih 376.000 bayi yang lahir. Ini dicerminkan dengan pembuatan akte kelahiran. Kemungkinan bayi yang lahir lebih besar karena ada yang akte kelahirannya belum dibuatkan. Dan bagaimana kematian? Kaitannya dengan kematian ini kami mengukur dengan pembuatan akte kematian. Selama 6 bulan ini ada kurang lebih 619.000 akte kematian dibuat. Bisa jadi tingkat kematian lebih dari itu. Dan kalau kita lihat, ada sedikit kenaikan di bulan Mei ke bulan Juni ini. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan kenaikan mortalitas ataupun fatalitas akibat COVID-19. Dan yang menarik adalah di bulan Juni tingkat perpindahan penduduknya sangat tinggi. Kalau di bulan Mei 421.000, di bulan Juni penduduk kita yang berpindah berjumlah 742.000. Mungkin ini kaitannya dengan perpindahan ini terjadi karena anak sekolah, anak-anak yang mau masuk SMU terkait dengan zonasi. Ini berimplikasi dengan perpindahan penduduk. Jadi dinamika penduduk kita sangat tinggi. Dan Dukcapil adalah satu-satunya institusi yang secara rutin day to day, setiap hari melakukan updating data kependudukan. Setiap hari yang lahir, yang mati, yang kawin, yang cerai, yang pindah, itu dilakukan pendataan, dicatat. Tentu saja pencatatan ini berbasiskan laporan dari penduduknya. Kalau penduduknya tidak melapor, kami dari Dukcapil tidak memiliki input data untuk dimasukkan ke dalam sistem. Jadi perlu pelaporan secara rutin dari penduduk terkait dengan transaksi kependudukan yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan saat ini, negara kita terus mewujudkan kebijakan single identity number ke dalam implementasi seluruh proses-proses bernegara, tata kelola bernegara, baik yang ada di sektor swasta maupun yang ada di sektor pemerintah.
kita dorong untuk menggunakan single identity number yang tercermin di dalam NIK. Penduduk kita 271 juta tadi seluruhnya sudah memiliki NIK, by name, by address. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama bapak, ada 31 elemen data. Dan inilah yang akan kita dorong untuk Indonesia seperti negara maju, misalnya di Amerika dengan social security number-nya, atau di Jepang dengan my number. Nah, kita terus berproses ke sana sehingga setiap transaksi nanti diharapkan menggunakan NIK. NIK kita gunakan sebagai wajah dari penduduk itu. Sehingga NIK kita jadikan dasar untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, rekening bank, ijazah, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana Dukcapil bertransformasi untuk membangun satu data kependudukan itu. Ada 10 langkah transformasi, tetapi yang paling besar adalah transformasi ketika kita membuka era pemanfaatan data. Ketika Kementerian Dalam Negeri di tahun 2015 dengan Permendagri 61 tahun 2015 membuka berbagi pakai data kependudukan dengan cara verifikasi data. Inilah yang membuka ruang yang lebih besar bagaimana kita membangun single identity number itu. Satu penduduk hanya boleh memiliki satu identitas, hanya boleh memiliki satu alamat, dan hanya boleh memiliki satu kartu keluarga. Hanya terdata di satu tempat. Walaupun bisa jadi memiliki rumah lebih dari satu ataupun memiliki keluarga lebih dari satu, tetapi hanya boleh terdata dengan satu KTP, satu kartu keluarga, dan satu identitas. Inilah yang menjadi awal di dalam transformasi kita. Nah, dengan era pemanfaatan data, era berbagi pakai, maka pemerintah terus mendorong itu semua karena sudah diamanatkan hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa dalam proses-proses untuk pelayanan publik, proses demokratisasi, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, bahkan sampai penegakan hukum dan pencegahan kriminal, data yang digunakan harus data dari Kementerian Dalam Negeri, artinya data kependudukan dari Dukcapil. Dan ini juga sudah dipakai untuk baseline Pileg Pilpres 2014-2019, dipakai sebagai metode campuran, ya, mix method di dalam sensus 2020 kemarin, sensus berbasis data registrasi, juga digunakan untuk menghitung DAU, DAK, alokasi dana desa, dan terakhir juga Ibu dan Bapak tahu semua digunakan untuk kartu prakerja. Bagaimana negara kita memverifikasi penerima bantuan sosial, juga verifikasi dan validasi data-data untuk pelayanan publik dan layanan-layanan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, saat ini untuk kita menuju satu data kependudukan, kita berbasis NIK, dan sudah ada lebih dari 3.466 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Ada 2.162 lembaga pusat dan 1.304 lembaga daerah yang terus menggunakan data Dukcapil untuk tata kelola mereka, sehingga tata kelolanya bisa menjadi lebih cepat dan bisa dihindarkan kesalahan-kesalahan di dalam data itu. Who you are bisa lebih tepat lagi karena bisa digunakan berbagai faktor untuk autentikasinya, bisa dengan NIK, bisa dengan biometrik sidik jari, bisa juga dengan face recognition. Kalau saya menceritakan bagaimana berbagi pakai kita yang diawali tahun 2013, itu baru 10 lembaga yang bersedia kerjasama dengan Dukcapil. Mungkin pada waktu itu masih ragu-ragu, apa benar data Dukcapil itu akurat. Itu 2013 baru 10 lembaga. Kemudian 6 tahun yang lalu di 2015 itu ada 30 lembaga. Kemudian dalam waktu 1 tahun itu bertambah 40. Maka di tahun 2015 ada 70 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil, mulai percaya dengan data Dukcapil.
Nah, saat ini di tahun 2021 sudah ada 3.466 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk akses verifikasi data. Kita bertahap menuju integrasi dan koneksi data secara nasional. Jadi Bapak dan Ibu, kita mulai menuju satu data kependudukan untuk seluruh keperluan. Jadi dalam tata kelola bernegara, kita mulai menggunakan NIK yang sudah beroperasi atau sudah terimplementasi integrasinya ada 1.800-an lembaga. Sisanya dari 3.466 lembaga tadi sedang berproses menuju integrasi data. Jadi mudah-mudahan ini terus bisa membangun dan menjadikan tata kelola bernegara kita bisa lebih baik, lebih akurat, dan lebih cepat. Tentu saja bantuan dari Ibu Bapak semuanya, seluruh stakeholders akan menjadikan data-data kependudukan ini lebih akurat, lebih cepat di dalam kita nanti menuju pelayanan publik yang lebih baik karena kita sudah menggunakan satu data berbasis NIK. Nah, Bapak dan Ibu, lembaga-lembaga yang sudah terintegrasi rutin bertata kelola dengan mengintegrasikan data Dukcapil, misalnya Kemensos, BKN, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, ATR BPN, Polri, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Kesehatan, dan PLN. Terus ini berproses menuju integrasi berbasis data kependudukan. Dan Ibu dan Bapak, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat mengisi acara di dalam web summit Satu Data ini, dan harapan kami Satu Data Kependudukan akan menjadikan tata kelola bernegara kita menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.